kasih teman-teman wanitaku. Hari ini kembali kita belajar tentang kekayaan hati para wanita yang ada di dalam Alkitab. Dan hari ini kita mau belajar dari seseorang yang namanya paling sering disebut. Namanya pokoknya paling populer deh. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah Maria yang Tuhan percayakan untuk menjadi ibunda daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke, Maria ini bersinar sekali. Maria ini adalah seorang wanita biasa sebenarnya. Namun kenapa Tuhan bisa memilih dia? Karena pasti Tuhan melihat hatinya. Maria punya hati yang penuh dengan kekayaan. Dan kita mau belajar kekayaan apa aja sih yang ada di dalam hatinya Maria. Yang pertama, Maria ini hatinya lembut sekali. Terbukti dari pada saat ia diberikan kabar oleh malaikat, lalu di dalam Lukas 1 ayat 38 ia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Benar kan? Kalau kita kebanyakan ketika mendengar kabar yang mungkin aduh kok gak enak banget ya, aduh kok kabarnya aneh banget ya, mungkin kita berontak. Tetapi Maria dengan tenangnya, dengan lembutnya mendengar berita yang tidak tenang ini, mendengar berita yang besar ini, dia bisa berkata, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dalam kehidupan kita gak lepas kok dari yang namanya berbagai persoalan. Kita gak lepas mendengar perkataan-perkataan atau kejadian-kejadian yang kita alami yang mungkin membuat kita bingung, membuat kita kecewa, membuat kita rasanya ingin berontak. Dan benar, kebanyakan dari kita itu langsung aja dengan spontannya berontak. Kita bilang, apa untungnya buat saya? Kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa dia yang diuntungin, saya yang dirugiin? Nggak bisa nih kalau kayak gini. Pokoknya saya nggak mau. Apalagi kalau buat kita mungkin yang sudah menikah. Kita punya pasangan hidup yang mungkin perkataan-perkataan dia atau tindakan-tindakan dia mungkin membuat kita kalut, bingung, membuat kita nggak setuju. Tetapi belajar yuk dari Maria. Dengan penuh kelembutan hati, dia tidak langsung memberontak. Dia tidak langsung melawan, tetapi dengan tenang dia bawa ke dalam tangan Tuhan dan dia berkata, kalau memang ini kehendak Tuhan, terjadilah. Bagaimana dengan kita? Yuk, kalau hari ini kita dihadapi dengan berbagai tantangan dalam hidup, bawa ke dalam tangan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, biar terjadi di dalam kehidupanku. Mungkin hari ini ada di antara kita yang kena sakit penyakit, dan bukan sakit penyakit yang ringan. Kita bisa berkata, mungkin ini dari Tuhan. Dan untuk itu, aku tetap menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun ujian yang kita hadapi, hadapi dengan penuh kelembutan, dengan hati yang lembut. Maka saya percaya kekayaan hati kita akan semakin bersinar. Yang kedua, kita melihat Maria itu begitu kaya hati, yaitu ia sangat bijaksana di dalam berkata-kata. Terbukti juga pada saat dia melihat anaknya lahir di palungan, lalu kemudian para gembala datang menghampirinya. Lalu para gembala di dalam Lukas 2 ayat 18-19 berkata, dan semua orang yang mau mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria bijaksana sekali ya. Dia nggak langsung tuh ikut juga menceritakan hal-hal. Dia merenungkan saja dan menyimpannya di dalam hatinya. Banyak kita waktu mendengar mungkin berita tentang seseorang, kabar akan segala sesuatu, kita cenderung tidak menyaring apa yang keluar dari mulut bibir kita. Kita suka menceritakannya kembali, bahkan kita suka menambah-nambahkan cerita seseorang. Kita suka bergosip, kita tidak memakai mulut kita dan menggunakan perkataan kita untuk membangun. Bahkan kita lebih senang menjelek-jelekan orang. Kita lebih senang mungkin menghakimi seseorang. Tetapi Maria, dia gak bawel tuh. Dia juga gak asbun.
Dia nggak gosok-gosok berita supaya makin heboh. Dia nggak cerita-cerita, iya bener nih, saya punya anak itu raja di atas segala raja. Lihat nih, saya punya anak yang hebat. Saya punya anak yang berasal daripada Tuhan. Lihat nih, dia nggak seperti itu. Dia simpan semua di dalam hatinya dia. Dia percaya rencana Tuhan itu baik buat kehidupan dia, dan dia tidak mau menyombongkan diri dan tidak mau menggembor-gemborkannya. Kita punya kekayaan hati loh di dalam hati kita, yaitu kebijaksanaan di dalam berkata-kata. Gunakan mulai dari saat ini. Pada saat masalah terjadi, berkata-katalah dengan bijaksana, yaitu perkataan yang positif. Katakan, masalahku besar, tetapi Tuhanku jauh lebih besar. Pada saat kita mendengar berita tentang seseorang, jangan langsung ikut nimbrung dan bergosip tentang orang itu, tetapi berkatalah dengan bijaksana. Yuk kita mendoakan orang tersebut jikalau orang tersebut memang benar sedang gagal atau jatuh di dalam dosa. Ingat ya, buka telinga terlebih dahulu, tetapi jangan buka mulut terlebih dahulu. Gunakan perkataan kita dengan bijaksana. Lebih baik gunakan perkataan kita untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Pada saat kita memakai perkataan kita, membuka mulut kita, menjawab dengan jawaban-jawaban yang membangun, maka pasti hasilnya adalah berkat. Sementara kalau perkataan kita dipakai untuk perkataan-perkataan negatif, hasilnya adalah kehancuran. Terutama pada saat kita lagi emosi, kita lagi marah, bijaksanalah. Gunakan kekayaan hati kita untuk menjadi wanita yang bijaksana di dalam berkata-kata. Kita mau belajar lagi hal yang ketiga, kekayaan hati daripada seorang yang bernama Maria. Maria adalah seorang pendoa yang luar biasa. Terbukti kok, dia lagi berdoa pada saat malaikat datang menjumpai dia sebelum ia menikah dengan Yusuf. Ia sedang berdoa ketika dia mendengar kabar Tuhan akan memakai dia. Dan di dalam perjalanan kehidupan dia selanjutnya, kita tahu dia pendoa bagi anaknya. Pada saat Tuhan Yesus mengalami ujian, mengalami tantangan, Tuhan Yesus mungkin mengalami berbagai macam kebencian dari orang-orang di muka bumi ini. Ia setia ada di dekat Tuhan Yesus untuk berdoa. Bahkan di akhir kehidupan Tuhan Yesus, pada saat Tuhan ada di Bukit Golgota, Maria tidak jauh-jauh dari anaknya. Maria ada di sana dan ia berdoa untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita juga punya kekayaan hati, yaitu kita punya kekuatan doa di dalam diri kita. Jadilah pendoa yang setia, jadilah pendoa yang luar biasa. Jadilah wanita yang tahu bahwa pada saat kita menaikkan doa kita, langit terbuka, pertolongan Tuhan terjadi, penerobosan terjadi, mujizat sedang Tuhan kerjakan. Jangan malas untuk berdoa, apalagi buat kita mungkin yang sudah berkeluarga. Kita punya suami, kita punya anak-anak, kita harus topang suami kita di dalam doa. Suami kita pada saat dia bekerja, pada saat ia keluar dari rumah, godaan begitu banyak karena iblis pasti ingin rencananya berhasil, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi ada doa seorang istri yang akan melindungi suaminya. Anak-anak kita juga sama. Kita nggak bisa ada di samping anak-anak kita 24 jam. Tetapi doa kita bisa menyertai anak-anak kita. Doa kita panjang sekali bisa merangkul anak-anak kita. Jadilah wanita yang berdoa. Bahkan dalam setiap tantangan kehidupan, di dalam setiap kesulitan, kita tahu Tuhan menyendengkan telinganya dia bagi doa anak-anaknya. Jadi kalau hari ini kita punya kekayaan hati, yaitu sebagai pendoa yang dahsyat, lakukan itu. Kasih waktu untuk berdoa. Pagi, siang, sore, malam, jangan ragu untuk berdoa. Percaya ada kekuatan di dalam doa seorang wanita. Luar biasa ya, kekayaan hati daripada Maria ini. 3 hal sudah kita pelajari, yaitu Maria punya kekayaan hati dalam kelembutan.
Maria kaya di dalam kebijaksanaan, terutama pada saat ia berkata-kata. Dan pada akhirnya Maria ini kaya sekali di dalam doa. Yuk kita semua juga mulai menggali kekayaan hati kita, dan kita bisa belajar dari Maria menjadi contoh teladan bagi kehidupan kita semua. Sampai ketemu lagi ya di dalam serial pengajaran wanita di dalam Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati.